meskipun masih bertemu lagi dengan saya Online Motovlog Magic Gagik Yoi. Hari ini itu waktunya dyno si Cibret ya. Saya bakal coba dyno si Cibret. Ini dengan spek yang masih riset ya. Bahkan asnya juga belum ketemu yang pas. Jadi sementara ini masih spek risetan awal. Nanti kalau misalkan udah ketemu angkanya, bakal saya coba riset ulang dan cari profil noken as yang cocok. Nah, aku sekarang lagi ada di Pekajaman Dyno Test ya, tempat biasa. Aku dyno si Pinter kemarin juga di sini, Ninja juga di sini. Nah, ini mau coba dyno test si Pinter. Nah, ini si Pinter mau coba saya naikin ke dyno ya. Ini inraynya sudah selesai dan ini di Pekajaman Dyno Test. Kalian bisa lihat tuh. Saya coba naikin ke mesin dyno Pekajaman. Nanti bakal saya cari datanya dan lihat grafiknya. Sekali lagi karena itu yang terpenting, jadi angka bukan jadi patokan. Tinggi-tinggian itu enggak. Ini kayaknya nggak bakal dapat angka yang tinggi-tinggi banget ya. Soalnya aku juga rakit mesin ini memang buat harian. Dan biar lebih awet aja lah, seperti itu. Terus kita coba naikkan ke mesin dyno-nya. Labnya meletek guys. Asal meletek kalau center terus. Membawa kunci. Kunci L karo bank. Cepot jinek. Sementara dapat 33 tapi tadi ada kendala gasnya, sulur gasnya lepas di koin TB nya. Ini coba lagi ya. Ini saya udah dibongkar ya, jadi mau benerin si tali gasnya sebelum lanjut. Nah, kebetulan ini lagi istirahat juga buat asar, salat asar. Jadi nanti dilanjut setelah habis asar. Yang atas jembatan besar baru dong. Iya, itu ada juga ya, betul. Nah, kita coba bakal run lagi setelah tadi di
copot ya covernya, terus dipasangin lagi sulur gasnya bro. Tuh, ya. Oke, nanti dicoba ya. Berbut-berbut itu curiganya sensor TPS-nya error. Nah kayak gini normal. Nanti pas nyala ngacak lagi bro. Ayo coba nih terus. Ojo dikat sih deh. Ya.
yo. banget ya. Hah? Karena ini satu sih banget ya orang Normal ya. iya. Jeda tuh. Tadi saya coba ya, nanti saya sos, terus nambah bensin, kirain itu filternya yang kotor itu sempat nyala bentar, sempat mau naik. Nah ini dapat di angka 35,2, cuma 3 kali run. Tapi ini kumat meneh bro, kumat meneh. Ini cuma ganti silencer tadi, pakai dos muffler. Coba meneh bro. Pesan ya, mulai kali sore guys ya. Buat copot lagi ya. Oke, ini udah nggak mau ya. Harus ngecek full pump, tangki apakah ada yang tersumbat, terus TPS juga harus dicek juga. Intinya ini tadi dapat sekitar 350, 352, terus 348 terakhir ya stabil di 348 sampai 352. Ini belum maksimal settingannya ya. Soalnya ya gue himbuh ngopo iki. Tumben-tumbenan lho. Mati-mati dewe. Entah TPS, entah dari tangki kotor juga karena saya nggak pernah nguras tangki ya. Entah dari faktor lain juga. Aku udah nyoba ngelepas quick shift juga nggak ngaruh. Tombol launch control juga nggak ngaruh. Nanti dicek lebih lanjut. Intinya cukup puas lah segini. 3552. Nanti tak tunjukin detailnya. Kita print hasilnya, terus rakit lagi mobilnya. Masih baik. Nanti diprint lagi. Kalau ada waktu next time dyno, tapi udah cukup puas. Sepertinya awet dan ini udah melebihi ekspektasi sih. Nah ini karena tadi mati-mati ya, kita langsung coba bongkar full pump ya. Siapa tahu nanti filter full pumpnya kotor dan kita wanjay. Lagi apa cok? Iki lho, Bercocok tanam dari tanah. tikne tumbuh iki. Beringin jero. Inggo nandur bonsai iso. Harusnya Ternyata putih bener ini. Jir. Coklat. Wah ini kotor banget sih. Nanti habis ini kita bakal cek di bagian injektor juga. Filter injektor kita ganti ya. Edan iki cah. Kemungkinan tadi juga tangki itu kita kuras ada beberapa macam elemen ya, kayak air, terus karat mungkin dulu ya. Ini kotor banget sih ini. Soalnya baru pertama kali bongkar pump iki aku. Jadi ganti, Cuk. Oke, di sini saya sekalian ganti filter injektor ya.
filter injektor itu barangnya sekecil ini RR mono. Nah, ini pengaruh kalau nggak diganti, takutnya yang lama itu ada sumbatan karena dari full pump itu udah jelek. Itu tinggal dimasukin sini, plup, udah. Oke, di sini itu udah keluar kertas dyno dan hasil dynonya ya. Nanti bakal saya spill untuk hasil dyno si Cibret di dyno tes Pekajaman dengan spek 180 cc. Nah, kemarin itu si Cibret waktu dyno sempat mati-mati bentar ya. Dan ternyata itu setelah dicek bukan dari TPS, tapi kemungkinan besar itu terjadi karena bagian full pump yang mulai kotor atau bagian filter injektor yang kotor bro. Jadi kayak bensin itu nggak lancar buat masuk ke injektornya seperti itu. Nah kemarin sempat saya kuras dan di bagian tangki itu memang ada sedikit air dan bekas-bekas karat dari tangki seperti itu karena udah lama nggak tak kuras ya. Setelah dikuras saya coba buat jalan itu udah mulai normal lagi. Nah selain itu kemarin juga aku sempat ganti busi ya, takutnya busi udah mulai lemah atau udah mau mati, makanya kemarin saya sempat ganti busi juga setelah dyno. Dan setelah itu si Cibret normal, nggak ada kendala di bagian mesin, cuma di bagian eksternalnya aja ya, nah, seperti full pump lalu bagian busi seperti itu. Setelah ini kita lanjut buat spill hasil dynonya. Oke, sekarang ini saya mau spill hasil dari angka dyno si Cibret alias CBR 150R dengan spek 180 cc. Ini di Pekajaman dyno test. Saonone CBR 150 putut Mei 21027. Jadi ini tanggal 21, runnya ke 27 ya. Nah, untuk horsepower di sini ketemu di angka 35,2 pada RPM 11.321. Lalu untuk torsi di sini ketemu di 22,97 pada RPM 10.174. Untuk top speed di roller itu 110 km per jam di gigi 4. Nah, untuk engine RPM di sini itu limit saya kasih di 12.500 ya. Ini komen remap 6 ini berarti remap ke 6 atau bahan ke 6. Nah, ini ada tanggal seperti itu. Nah, untuk hasil grafiknya kira-kira seperti ini bisa kalian lihat. Nah, ini untuk grafiknya menurut saya sudah cukup bagus ya untuk motor daily atau harian. Jadi untuk power band di sini itu nggak ada yang turun drastis, masih aman, lempeng-lempeng aja. Lalu setelah torsi turun, yang garis putus-putus ini kan torsi ya, ini turun itu disambut dengan power yang mulai naik. Nah namun ini kekurangannya, untuk hasil grafik dari dyno si Cibret itu powernya keluar terlalu atas dan nggak bertengger lama, itu masih jadi PR nanti. Jadi ini powernya cuma bentar, istilahnya habis torsi mau turun, power mulai keluar itu cuma bertahan bentar aja gitu. Nah untuk gambaran grafiknya kira-kira seperti ini. Nah ini penting banget untuk mekanik biar bisa setting ulang atau tune ulang nanti spek 180 nya. Selanjutnya di sini kita lihat data lengkap dari RPM atau HP dan torsi per RPM nya, kira-kira seperti itu ya. Nah ini komennya masih sama, remap 6, Saonone CBR 150 21 Mei. Nah kira-kira seperti ini ya untuk hasil detail per RPM nya. Nah ini untuk power itu ketemu di 35,2 horsepower, itu keluar cuma 2 kali ya, 35 nya keluar cuma 2 kali. Nah ini yang saya bilang kurang bagus untuk powernya dan kurang bertahan lama. Lalu di sini untuk torsi itu terbilang sangat bagus karena dia stabil di 22 Nm, itu benar-benar stabil bro, sampai angka tertinggi atau puncaknya itu 22,97. Bisa dibilang ini 23 Nm ya, seperti itu. Nah di sini itu sebenarnya untuk harian dan spek 180 udah sangat cukup ya, di 35 horsepower mesin dyno sport dyno ini. Nah seperti ini sport dyno 35 horsepower udah sangat melebihi ekspektasi saya, karena motor ini kan pakai kompresi rendah di 11,9 atau bisa dibulatkan itu kompresinya cuma 12 dibanding spek sebelumnya yang kompresi 13,4 atau 13,5. Ini dapat 35 itu udah sangat tinggi ya menurut saya. Ini di luar ekspektasi karena menurut saya paling cuma dapat 33 satuan dan ternyata malah dapat 35 horsepower dan torsi juga enggak jelek gitu loh. Nah ini itu bisa dibilang masih toleransi atau meskipun puncak powernya bertahan bentar, tapi di sini untuk
horsepower di 33 sampai 34 nya itu lama bro. Nah di sini masih tergolong cukup stabil, namun di peak powernya atau peak horsepowernya itu singkat gitu. Jadi untuk detailnya kira-kira seperti ini ya. Tadi di awal video saya bilang kalau speknya memang masih buat harian ya. Sorry ngeblur. Nah buat harian ya. Dengan grafik seperti ini menurut saya malah udah bagus. Aku udah cukup puas dengan grafik seperti ini, dengan power dan torsi seperti ini tuh udah sangat puas buat harian, udah cukup banget. Apalagi mengingat kompresi cuma 11.9, itu di atas ekspektasi saya ya untuk segi output power dari si mesin Cibret itu. Nah ini masih pakai block kit dari Ataka Racing dan head Ataka, lalu noken dia custom. Terus untuk stang piston pakai Ataka Racing, jadi speknya seperti itu. Nah kira-kira hasilnya seperti ini ketika pakai paket bore up Ataka Racing. Namun ini dicun ulang di Saonone Motorsport ya, atau racikan mesin Saonone Motorsport. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Itu memang menurut saya udah cukup bagus. Kompresi rendah, block kitnya aftermarket yang udah PNP-an, lalu headnya juga udah aftermarket bukan sudutan sendiri, itu udah sangat bagus. Nah kemarin mekanik memang bilang kalau ini hasil dynonya nggak mungkin dapat tinggi gitu, dia udah pesimis duluan, dan ternyata setelah di dyno hasilnya cukup memuaskan gitu. Nah untuk part Ataka Racing ini dari segi durability itu harus dicoba dulu ya, nggak bisa langsung kasih kesimpulan bahwa ini nanti bakal awet atau enggak. Yang jelas hasilnya cukup bagus, udah lumayan banget ini untuk 180 cc. Kira-kira untuk hasilnya menurut saya udah nggak perlu direvisi lagi. Mungkin nanti kemarin aku juga konsultasi sama mekanik, yang direvisi itu bukan bagian mesin tapi bagian output powernya. Di bagian knalpot nanti bikin layaran lagi, bikin silencer lagi, pokoknya nanti bakal nyari bagian luar aja biar dimaksimalkan gitu bro. Nah untuk hasilnya seperti ini ya, bisa kalian lihat untuk hasil dynonya cukup bagus, detail per RPM nya juga udah lumayan ini, dan menurut saya motornya juga masih enak di bawah harian. Bawahnya itu nggak ngempos karena torsinya cukup stabil di sini, udah enak. Pokoknya racikan seperti itu. Kalau kalian belum tahu spek lengkapnya bisa tonton video sebelum dyno ini ya, ada waktu perakitan si Cibret pakai block kit Ataka Racing dan head dari Ataka. Nah kira-kira seperti itu untuk hasilnya, nggak usah lama-lama saya jelasin, ini menurut saya udah cukup bagus, saya nggak perlu revisi noken lagi, ini nokennya udah pas, udah enak, tinggal revisi output powernya atau di bagian knalpotnya aja. Oke, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya. Saonone Motovlog, and I am Saonone Motovlog is sign out. Boom.